Jadi brand itu bukan cuma sekedar logo, tapi sebuah persepsi. Nah, dari Cinema XX1 berhasil menanamkan persepsi sebagai bioskop yang nyaman, terpercaya, dan cocok untuk ditonton film-film di Indonesia. Nah, bahkan mereka itu bukan cuma jual film ya, tapi mereka jual pengalaman. Brand Boomcast. Selamat datang di Brand Boomcast bersama Shogi Mitro, pakar digital branding. Dan kali ini gue akan bahas dan bercerita aja deh. Sesuatu yang menarik ya. Dan ini mungkin bisa membuat kalian terbelalak. Wow, terbelalak. Ya terbelalak karena ini menarik. Karena kalian pasti pernah tahu dan pernah datang ke sana. Yaitu kita akan bahas tentang branding Cinema XX1. Siapa sangka ya, di balik layar lebar itu ada bisnis yang sangat lebar dan skalanya sudah luar biasa. Cinema XX1 lewat PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, wah sudah Tbk nih, resmi IPO dan mencetak omset 5,7 triliun di 2024. Nggak main-main. Laba bersihnya tembus 728 miliar. Gila kan? Gedung bioskop nggak semuanya ramai, tapi dia bisa untung sebegitu besar. Kenapa nih? Dan jangan salah ya, karena mereka tidak hanya mengandalkan jual tiket. Sebetulnya restoran yang paling untung itu ya XX1. Gengnya XX1 ini kenapa? 33% penghasilan mereka itu datang dari makanan, minuman, popcorn yang kita makan itu. Jadi kalian kalau nonton bioskop nggak pegang popcorn kan nggak enak. Dan kalau kita di sana itu kan rela bayar mahal. Nah itu keuntungannya yang gila-gilaan daripada tiketnya nih. Kita contoh ya. Gue nonton sendiri. Tiket mungkin sekitar, ya kalau di kota besar di Jakarta bisa 75.000 sekali nonton. Mungkin di kota lain 50-an. Tapi ada kadang kalau kita masuk ke yang bioskopnya bagus atau yang sudah premier. Nah itu kan harganya beda lagi ya. Dan tiap zona itu beda-beda. Itu strategi mereka. Tapi yang sering terjadi adalah saya sering pesan makanan itu camilannya lebih mahal daripada tiketnya. Padahal kalau kita tahu lagi, film-film yang ditayangkan itu kan bagi hasil sama bioskopnya. Jadi saya lihat memang bisnis XX1 ini luar biasa. Kalian pun kalau produser film mau masuk ke layar bioskop itu harus antri. Bahkan bisa nunggu setahun, 2 tahun loh kalau kalian nggak punya channel yang bagus atau film kalian diragukan. Dan kalau film kalian jelek, kalian pasti langsung diturunin. Karena apa? XX1 juga tidak mau rugi, nggak mau bioskopnya kosong, nggak ada yang beli makanan, gara-gara filmmu jelek, ya kan? Dan tiketnya juga nggak laku, kan daripada kosong, gue kasihin film lain yang lebih menjanjikan dong. Tapi kalau filmnya bagus, bisa satu tempat itu putarnya ya semua filmnya satu macam aja. Pernah kan terjadi beberapa kali, nggak ada film lain. Kadang satu tempat cuman dia punya 5 gedung bioskop atau 10. Bisa 9 film itu sama loh. Filmnya satu doang yang beda. Tapi sekarang memang ada aturan-aturan di mana film Indonesia juga harus dapat porsi di studio-studio ini. Yang kita pelajarin lagi adalah kenapa mereka berhasil di dalam bisnis ini. Karena mereka punya strategi branding segmentasi yang cerdas sekali. Kita sebut ini adalah strategi multi branding, di mana mereka menciptakan Cinema 21 buat segmen menengah. Jadi harga tiketnya tuh lebih bersahabat. Kalau kalian merasa suka hobi nonton, tapi kalian terbatas duitnya, nontonnya di Cinema 21. Bioskopnya pun cukup bagus, tapi nggak sebagus Cinema XX1. Nah, kalau Cinema XX1 memang buat penonton yang sudah kita sebut penonton urban ya, yang mereka tuh maunya suasana modern dan nyaman. Jadi bioskopnya lebih nyaman. Tapi kalau kalian masih nggak puas dengan Cinema XX1, ada lagi namanya The Premier. Nah, The Premier itu buat kalangan mapan, sofa empuk, selimut, dan dilayanin sama ada pelayannya. Kalau kita pesen makan, pesen minum itu nanti diantar. Kalau IMAX, nah IMAX itu yang baru, itu jadi buat pecinta pengalaman ekstrim visual dan audio. Memang dia tampilan visual dan audionya lebih wow. Ini sebuah langkah jenius dan mereka menjangkau semua segmen tanpa meninggalkan identitas inti. Ini branding yang hidup. Jadi XX1 ini sebuah perusahaan yang bisa menciptakan wadah meskipun bahannya tuh sama film ini, tapi dia bisa menciptakan beberapa segmen tuh masuk ke sana. Mereka nonton yang sama dan mereka rela membayar yang beda karena tadi tuh sudah berhasil membuat ambience-nya. Sama dengan kalau kita misalnya beli kopi pinggir jalan sama beli kopi di kafe, sama beli kopi di mall atau di hotel bintang 5, harganya kan
bisa beda-beda. Nah, seperti itu tuh konsepnya. Yang nggak tanggung-tanggung lagi nih ya, Cinema Access One ini menguasai lebih dari 69 layar bioskop di Indonesia. Sudah 69%. Dulu sih memang pernah hampir semua ya, tapi terus dianggap monopoli, terus sekarang sudah mulai masuk yang bioskop-bioskop lain. Dari 69 layar bioskop itu, totalnya itu ada 1.350 layar di 256 gedung bioskop di 65 kota. Dan ini memang hampir monopoli kalau secara perbioskopan paling rata nih di Indonesia. Kembali ya, kalau kalian itu produser film mau masuk ke sistem mereka aja, kalian itu harus benar-benar ngerti karena mereka benar-benar meskipun bioskopnya banyak, mereka tuh juga memilah-milah film yang bagus, yang menurut mereka cocok untuk bisa ditayangkan di bioskop bagus, mereka tayangkan di bioskop-bioskop yang mewah. Tapi kalau menurut mereka film ini nggak akan disukai, ya mereka akan coba-coba dulu di bioskop-bioskop kelas bawah yang harganya lebih murah. Nah ini nih. Tapi mereka ini sebenarnya juga kita bisa sebut sebagai penjaga gerbang industri film Indonesia. Jadi mereka ini yang sudah memilah-milah film-film Indonesia itu mana yang layak, mana yang enggak. Iya, luar biasa ya kalau kita lihat ya. Meskipun kelihatannya simpel hanya bisnis gedung bioskop. Jangan kaget loh ya. Sebetulnya Access One itu dulunya tuh juga nggak selalu sukses. Kalau zaman pandemi mereka tuh hampir gulung tikar. Karena gimana bioskop nggak boleh tayang, tapi mereka perawatan pasti harus tetap ada. Mungkin mall juga tetap harus bayar. Tutup berbulan-bulan. Tapi sekarang bangkit lagi, bahkan lebih agresif. Di 2024 mereka tambah 16 bioskop dan 70 layar baru. Jadi 16 gedung bioskop baru di 2024 itu. Ini sih melesat ya, bukan cuman bangkit biasa. Karena apa? 70 layar baru loh. Dan yang keren lagi nih ya, bagi yang suka main saham nih ya. Mereka itu bagi dividennya tuh 750 miliar ke pemegang saham. Saking yakinnya sama bisnis mereka, mereka juga siapkan buyback saham-saham senilai 300 miliar. Gila nggak? Jadi mereka tuh saham yang dijual tuh dibeliin lagi. Karena mereka yakin kami kuat dan kami tahan goncangan dan kami tahu brand kami bernilai. Pasti naik terus. Jadi kalau bisa bicara bioskop ya masyarakat pasti kalau tanya pertama pasti ranking nomor satunya Access One. Memang ada bioskop-bioskop lain. Nah, kenapa itu Access One atau kita bilang dulu Studio 21 ya atau nah itu sudah menjadi brandingnya melekat bioskop ya Access One, kayak minum ya Aqua, mie ya Indomie, nah seperti itu. Jadi brand itu bukan cuma sekedar logo tapi sebuah persepsi. Nah, dari Cinema Access One berhasil menanamkan persepsi sebagai bioskop yang nyaman, terpercaya dan cocok untuk ditonton film-film di Indonesia. Nah, bahkan mereka itu bukan cuma jual film ya, tapi mereka jual pengalaman. Jadi yang dijual itu adalah, kalau nonton film kan di rumah sekarang bisa, di Netflix bisa, atau di TV, YouTube bisa. Mungkin kalian kan ada beberapa film bajakan. Tapi orang tetap milih di gedung bioskop karena apa? Yang dijual bukan hanya film, tapi pengalaman nonton di layar lebar sambil bersama pacarnya atau bersama keluarga sambil menikmati popcorn atau makanan atau minuman lainnya. Itu adalah menjual pengalaman. Ya, itulah yang menjadi sebuah brand hari ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka cerita-cerita tentang branding seperti ini, follow Brand Boomcast, subscribe, bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Sugi Mitro, pakar digital branding. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Stay brand, stay Brand Boomcast.